Nah, jadi Bapak Ibu, Bu Fania belum hadir, tapi Bapak-bapak tertarik dengan tahrif ya, karena memang sebagian besar chapter yang dibaca minggu ini soal tahrif ya, dan itu sendiri juga mulai sangat kompleks begitu ya. Kita akan diskusikan itu di bagian kita siang ini ya. Eh, tapi Pak Bambang Ruseno di bukunya yang chapter ini juga menulis beberapa bagian yang mengingatkan lagi topik-topik sebelumnya ya, tetapi dengan komentar-komentar yang lebih lebih kompleks ya. Misalnya adalah persoalan perdebatan Azari dan Mutazilah itu sudah ya dibahas di topik yang sebelumnya, di chapter sebelumnya, tapi di sini muncul lagi ya di akhir bab ini di halaman 90 ya. Dengan ada komentar-komentar yang mungkin menarik buat kita ya. Jadi di sini ditulis sebagaimana sifat-sifat Allah adalah kekal, Al-Qur'an yang merupakan sabda Allah itu juga kekal. Oleh karena itu Al-Qur'an adalah tidak diciptakan, sempurna dan merupakan mukjizat Allah yang diberikan kepada Muhammad yang tidak ada tolok bandingannya ya. Ini konsep inimitability dari Quran itu ya disebutkan di sini ya. Sehingga pandangan yang menerima bahwa Al-Qur'an diciptakan, hal itu berarti membahayakan kesempurnaan dan kekekalan Al-Quran. Ya, itu posisinya Mutazilah. Ya, yang mempertanyakan kalau Quran kekal, apakah nanti monoteisme Allah itu jadi terancam? Ya, jadi itu yang ditolak di sini ya. Nah, ini ya di pihak lain golongan Mutazilah menentang keras ya pandangan kaum ortodoks. Jadi yang di atas itu ortodoks ya. Menurut golongan Mutazilah, Al-Quran adalah diciptakan. Oleh karena itu jelas suatu makhluk. Menerima pandangan bahwa Al-Quran tidak diciptakan berarti memperkenalkan unsur pelipat gandaan. Ya, karena kan Allah tidak boleh dipersamakan dengan yang lain ya. Kalau ada pelipat gandaan berarti berbahaya ya. Keesaan sifat dan zat Allah ya itu pelipat gandaan. Nah, keesaan Allah adalah keesaan yang absolut yang tak dapat dibagi, dibandingkan, dihubungkan dan digambarkan dengan apapun. Ya, jadi tidak boleh ada yang dipersamakan dengan Allah ya. Di sini tidak ada sifat Allah yang dapat dipisahkan atau bebas dan terlepas dari keesaan zat Allah, termasuk sifatnya sebagai firman ya. Itu pandangannya Mutazilah. Ya, jadi perdebatannya serumit itu ya. Dan kalau kita lihat, kalau kita mau bandingkan ya di dalam konteks kekristenan, perdebatan kristologi di abad keempat yang diselesaikan di dalam konsili Nisea Konstantinopel kan juga serumit itu ya sebenarnya ya. Dan makan puluhan tahun itu ya untuk penyelesaiannya ya. Oh, Bu Fani, selamat bergabung, Bu. Maaf Pak, terlambat. Gak apa-apa, Saya Bu. nggak lihat waktu. Iya. Kita tadi udah menentukan simulasi kita. Jadi Bu Fani berteman dengan Pak Michael akan servis nanti malam dan kelompok teman diskusinya adalah Pak Cinyo dan Pak Tito. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti simulasi dialognya cukup lively ya kali ini ya karena sudah belajar dari yang lalu. Ya Pak, ya Pak. Nah, ini tadi kita lihat lagi komentarnya Pak Bambang Ruseno ya. Nah, ini golongan yang akhirnya diterima ya sebagai yang pandangan yang tradisional ya, golongan Asarid ya atau pengikut Al-Asari mengambil posisi di tengah ya menurut Pak Bambang ya. Di antara golongan Ortodoks dan Mutazilah. Golongan Asarid membedakan antara kata lahiriah, pernyataan konkret dari Al-Quran di dalam bahasa atau mahfum dengan hakikat. Ya, jadi hakikat esensinya itu ada di surga ya. Bersatu dengan hakikat Allah sendiri, begitu kalimat yang dipakai Pak Bambang Ruseno. Yang mahfum, yang temporal, itu karena jelas diciptakan. Ya, sedangkan yang hakikat adalah kekal bersama Allah sendiri. Oleh karena itu jelas tidak diciptakan, begitu ya. Jadi nuansa yang dibuat oleh pandangan yang akhirnya diterima tradisional itu adalah ada perbedaan ya antara hakikat dan yang temporal, antara esensi dan yang diciptakan, begitu ya. Jadi itu upayanya untuk menyelesaikan perdebatan teologis ini gitu. Kalau kita mau lihat perbandingannya ya padanannya kristologi di Nicea Konstantinopel lebih rumit ya penyelesaiannya ya.
eee, muncul di dalam kredo-kredo itu istilah seperti homoousios ya, mempunyai zat substansi yang sama dengan Allah begitu ya, tetapi, mempunyai pribadi yang berbeda ya, pakai kata prosopon begitu ya, wajah yang berbeda begitu ya. Nah, itu juga muncul dan diwarisi dalam tradisi kredo, kelompok Kristiani gitu ya. Nah ini kalau yang ini perdebatan rumit yang senada ya, menghasilkan pandangan tradisional kelompok Asy'ari, ya. Nah ini sedikit mengulang ya, tapi dengan komentar-komentar yang lebih mendetil. Lalu juga ada bagian lain yang cukup mengulang ya, adalah bagian kanonisasi Quran, ya. Jadi di sini ada halaman 88 ya. Oh ada pertanyaan? Silakan. Iya, kalau tadi jadi mereka membedakan mana yang temporal dan mana yang eternalnya sendiri dari Al-Qur'annya sendiri itu yang mana gitu? Memisahkan yang ada yang diciptakan, ada yang eternal. Ya Terus jadi kalau bentuknya buku dan huruf begitu ya. Nah itu temporal, sudah jelas begitu ya. Tapi, esensi-esensi doktrinalnya atau kebenarannya yang disebut sebagai hakikatnya begitu ya. Nah itu dari Alkitab itu ya, ada di surga bersama-sama Allah gitu ya. Eee, dan itu tampaknya dipahami sebagai karena firman itu bagian ya dari atribut Allah ya. Karena perdebatannya kan seperti itu ya. Yang diucapkan Allah itu bisa ada karena Allah ada ya. Jadi itu bagian dari atribut ilahi, sehingga kalau Allah adanya kekal, maka firman-Nya Allahnya adanya kekal juga, ya. Jadi, logikanya tuh semacam itu. Which is sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari logika, kristologi bahwa kalau, Yesus adalah firman, ya dan, eee, didukung dengan ayat-ayat en arche hologos ya, pada mulanya adalah firman. Begitu ya, sehingga firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah begitu ya. Sehingga, kekekalannya itu dikonfirmasi di situ ya. Tentu yang jadi kontroversi ya, mirip juga ya dengan firman yang kekal itu terus jadi temporal. Kalau dalam Islam itu jadi kitab ya, dalam Kristen jadi manusia, kontroversi juga. Ya karena, secara tradisional Islam mungkin akan menganggap bahwa, oh ini menyamakan manusia dengan Allah, mana mungkin yang benar manusia adalah Allah gitu ya. Kalau teman-teman Kristen lihat, eee, artikulasi doktrin yang Islam akan lihat misalnya bahwa, loh ini kan kitab ya, pasti temporal, ada hurufnya begitu ya. Bagaimana kita bisa mengklaim itu kekal gitu ya. Jadi, ketegangan itu muncul ya di dalam kerumitan bangunan doktrinalnya sih di masing-masing kelompok, ya. Pak, saya boleh komentar dua hal, Pak. Boleh, Pak. Satu, bukannya pandangannya Islam itu ada yang Laul Mahfudz itu loh, Pak. Iya, Pak. Nah, kira-kira Laul Mahfudz itu berarti di golongan Asy'ari itu berarti atribut Allah? Iya. Jadi yang hakikat yang di kekekalan itu, hakikat Qur'annya itu bersama dengan Allah begitu. Nah tapi, yang Asy'ari itu juga menolak challenge-nya yang dari Mu'tazilah ya kan? Kan begitu ya, di dalam penjelasannya Pak Bambang Ruseno ya, bahwa kalau Mu'tazilah itu bilang, "Oh kalau ini ada 2 kekekalan begitu ya, berarti kan tidak monoteis ya, terancam," begitu ya. Nah yang kaum Asy'ari bilang, ya ada eksistensi yang temporal juga dari, Quran yang bentuknya kitab, begitu ya. Sehingga itu tidak mengancam gitu. Tapi sebenarnya challenge-nya Mu'tazilah itu sangat make sense kan. Kalau misalkan ada dua yang kekal. Makanya sekarang pertanyaannya, setahu saya bukannya di dalam Al-Quran itu nggak pernah disebutkan Lauhul Mahfudz itu sebagai atribut Allah ya Pak ya? Ah, iya memang, kan Quran juga tidak turun dalam semacam ini ya, penjelasan doktrinal ya. Ini
perdebatan doktrinalnya kan terjadinya ya kemudian ya, bagaimana memahami ayat-ayat Quran ini ya. Sama juga seperti istilah Tritunggal kan munculnya belakangan ya. Ini ada ayat-ayatnya nih, tapi bagaimana kita memahaminya begitu ya. Lalu juga even di dalam kredo itu ya ada istilah-istilah sebagai homoousios ya, itu juga nggak ada di Alkitab ya. Tetapi upaya-upaya menjelaskan ya supaya bisa dipahami jadi ayat-ayat ini dalam satu bangunan yang harmonis begitu ya. Eh, Ya itu kalimat-kalimat Pak Bambang Ruseno itu yang menjelaskan yang barusan kita baca sih. Bahwa itu kompleks dan penuh kerumitan, ya iya sih memang. Iya Pandangan Pak Rainer. pandangannya Asy'ari ini seberapa populer ya sekarang? Ya itu diterima sebagai yang tradisional Pak. Jadi yang Mutazila itu nggak ada penganutnya ya nyaris. Berarti kalau mereka menerima golongan Asy'ari, Hmm. berarti sebenarnya mereka menerima adanya kompleksitas di dalam keesaan. Betul. Makanya sehingga Yang bagi tapi saya sebenarnya itu udah cukup baik sih buat kita. Karena itu yang mereka insist kan, absolute monotheism. Selama iya, mereka udah membuka ruang antara kompleksitas dalam monotheism udah good enough. iya. Jadi makanya Nabil Qureshi itu mengangkat isu itu ya di dalam debat dengan Sabir Ali soal kristologi ya karena ya kalau lihat argumennya Nabil Qureshi ya maksudnya bahkan di Islam pun monoteisme itu punya kompleksitas ya bukan sangat simpel sederhana begitu saja ya ada kompleksitasnya yang melibatkan Quran begitu ya sehingga mengapa tidak bisa ya kompleksitas yang sama itu sekarang mengambil variasi yang agak berbeda ya dalam bentuk kristologi begitu ya. Nah, tapi itu ada jawabannya di dalam perdebatan itu ya, posisi Islam itu dipegang oleh Sabir Ali begitu ya. Dan memang yang tradisional Bapak Ibu juga udah baca ya kritikan-kritikannya terhadap Munim Siri misalnya menulis tentang Tritunggal gitu ya. Pengkritiknya Munim Siri akan mengambil ayat-ayat yang eh, bisa punya implikasi kritik ya terhadap Tritunggal ya. Misalnya jangan kamu katakan tiga dan seterusnya gitu ya dan memakai itu sebagai ayat yang lebih jelas ya di dalam mengkonfirmasi posisi Islam yang menolak Tritunggal begitu. Komentar saya kedua, Pak. Kalau orang yang pada pandangan golongan Asy'ari, tidakkah mereka harus merekonstruksi ulang konsep pewahyuan mereka yang dikte gitu, Pak? Karena kan konsep pewahyuannya itu kan salinan langsung. Sedangkan konsep pewahyuan salinan langsung dari atas itu kayaknya kurang konsisten dengan yang tadi dibilang golongan Asy'ari itu kan hakikat dan gitu. Iya, misalnya Abdullah Said ya di dalam chapternya tentang perdebatan Asy'ari dan Mu'tazilah itu ya menggambarkan bagian nuansa multi layer dari eksistensi Quran itu sebagai itulah solusinya. Yang melihat bahwa Quran itu sendiri juga kompleks ya, ada bagian yang hakikat, ada bagian yang temporal, yang sifatnya huruf dan kitab dan fisik begitu ya. Nah, juga di tengahnya ada interaksi dengan komunitas Muhammad begitu ya, karena Abdullah Said juga ingin memberikan ruangan untuk metode tafsir seperti Fazlur Rahman yang melihat konteks begitu ya. Jadi tuh lapisannya tuh even ada beberapa ya kalau lihat di bukunya Abdullah Said itu ya. Nah jadi nuansanya itu ya munculnya adalah dari bagaimana kita menjelaskan keberadaan Quran itu. Jadi memang eh, tidak bisa lagi ya secara simpel seperti orang awam bilang bahwa itu didiktekan keras begitu ya. Itu masih tetap sama di dalam pengertian bahwa ini diyakini diturunkan lewat malaikat Jibril ya dan bahwa ini didorong oleh pewahyuan ilahi yang Muhammad punya andil sangat kecil ya. Dia hanya menerima dan melafalkan secara langsung begitu ya kata per kata itu yang diyakini masih. Tapi di dalam transmisinya dari surga menjadi satu kitab yang di bumi itu disitulah banyak misteri itu yang tidak kurang dari mukjizat sendiri ya kata-kata yang dipakai Pak Bambang Ruseno kan juga gitu ya itulah mukjizat Quran itu gitu. Oke Pak, thank you Pak. Kalau udah bahasanya misteri sih udah susah diomongin Pak. Udah nggak bisa diobrolin lebih lanjut.
Thank you tapi Pak. Iya. Ya sama seperti bahasa, kaum Kristiani kalau ngomong soal kristologi ya. Ya bagaimana sebenarnya itu ya bisa satu esensi tapi dua pribadi, begitu ya dan, banyak jebakan berpikirnya ya, Arianisme, Nestorianisme, bidat-bidat itu yang ditolak di dalam perdebatan panjang sejarah doktrinal ya kan. Eee, Sehingga sebenarnya itu gimana sih gitu ya, ya itulah mukjizat ilahi ya, jadi sebenarnya ya sama sih, ada kemiripan lah artikulasinya walaupun ada perbedaan-perbedaan yang distintif ya. Pak, Iya Pak. kalau pandangan mengenai Quran yang seperti ini tuh apakah hal yang umum diketahui oleh pihak Muslim atau relatif gak diketahui ya? Saya nanya itu tuh karena gini Pak, kalau ngelihat dialog antara Muslim dengan Kristen gitu ya, kebanyakan dari pihak Muslim kan bertanya mengenai kesulitan dari Allah Tritunggal gitu kan. Hmm. Dan biasanya ya pihak Kristen menjawabnya tuh kayak, ya memang seperti itu yang dinyatakan Alkitab. Allah itu adalah satu, tapi tiga gitu. Jadi pihak Kristennya tuh lebih mendefense diri sendiri, tetapi yang mengenai Quran ini tuh jarang dibukakan gitu. Bahwa ini kita ada kemiripan gitu, kita menghadapi kesulitan yang sama dengan pertanyaan itu tuh gitu. Nah itu tuh jarang dibawain gitu dari pihak Kristennya. Makanya saya bertanya apakah ini tuh hal yang relatif nggak umum atau gimana gitu. Iya, pertanyaan relatif umum itu kan selalu sulit dijawab tergantung apa yang dimaksud dengan umum gitu ya. Eee, Mungkin banyak diketahui kali ya. iya, masalahnya di setiap komunitas kan kebanyakan orang ya, cuma mendalami bagiannya sendiri ya, tidak melihat, eee, yang kelompok yang lain itu seperti apa ya, pemahamannya. Tentu untuk scholar seperti Pak Bambang Ruseno atau Abdullah Said, ya masing-masing tahu ya, karena kan memang juga, belajar ya, studi Islam, juga belajar kekristenan ya. Scholar seperti Abdullah Said itu ngerti kekristenan juga ya, karena kan dia harus mengajar di universitas, terus, universitasnya kalau dia mengajar di, Australia ya kebanyakan mayoritas pemahaman juga Kristen begitu ya. Munim Siri juga gitu ngajarnya di Notre Dame ya, Universitas Katolik begitu ya. Jadi di level scholars ya umum. Ya, tapi kalau di level orang awam, nah itu sama juga seperti kita tanya ya, orang Kristen yang ngerti Tritunggal yang bisa mengartikulasikan sebenarnya umum atau sebenarnya jarang sih ya, nggak bisa gitu kalau kita ke jalanan tanya, "Kamu orang Kristen coba dong terangin Tritunggal apa?" Gitu misalnya ya. Jangan-jangan semua orang Kristen yang kita jumpai di jalanan itu langsung terbata-bata gitu ya, ya besar kemungkinan juga ya. Jadi, diketahui umum atau tidak tergantung ini ya, di komunitas itu siapa yang kita hadapi ya. Tapi bahwa pemahaman tradisional itu seperti yang digambarkan oleh Abdullah Said dan Bambang Ruseno itu iya, seperti itu. Menjawab Pak Michael? Oke, Saya boleh tanya satu pertanyaan lagi nggak Pak? boleh Pak. Ya, singkat aja implikasi logis. Kalau sebenarnya Quran itu pakai pemahaman yang tadi Asy'ariyah ya. Mhm. Sebenarnya implikasi logisnya, sorry kalau agak kasar, tapi implikasi logisnya Al-Quran dibakar harusnya nggak masalah dong. Tapi realitanya sangat bermasalah kan. Iya karena temporal ya maksudnya ya? Yang Iya, biasanya mendasari itu jadi masalah karena itu kan salinan langsung. iya. Memang, secara tradisional ya, pemahaman kedekatan, Quran itu dengan sesuatu yang surgawi itu sangat dekat ya. Ya kalau kita mau kembali membandingkan ya, feeling pemahaman itu seperti apa ya adalah, gimana ya kalau Yesus itu dihina ya, buat orang Kristen yang dibakar bukannya Alkitabnya ya, tapi saya hina, salib ya dan Yesus begitu misalnya ya. Nah jadi padanannya tuh kayak gitu ya, jadi kita juga langsung nggak nyaman ya. Walaupun pada kenyataannya Yesus dihina, disalib dan seterusnya gitu ya, tapi kita juga nggak mau ya, kalau yang sesuatu yang kita anggap sangat berharga itu kita cintai terus terus dihina begitu ya, bahkan dibakar atau apa gitu ya, jadi kurang lebih feeling-nya itu sih. Nah karena kita waktu membandingkan tuh sering nggak setara ya, sehingga feeling-feeling itu kita bisa, eee, kurang menangkap ya, yang dari pihak yang lain itu sebenarnya feeling-nya seperti apa gitu.
mudah-mudahan menjawab ya, walaupun pasti tetap banyak pertanyaan ya. Iya. Ada lagi mungkin sebelum kita lanjut, kalau ada komentar juga boleh, pertanyaan silakan. Mungkin yang komentar yang tadi sebelum ini sih, yang apa yang bilang Pak Ihan bilang tergantung komunitasnya. Iya, jadi saya pas baca kritik terhadap Munim Siri itu, saya bacakan kredensialnya apa? Mahasiswa. Aduh. Iya, Jadi iya. jadi kayak ya antara mau dengerin atau ya ini kan yang Munim Siri kan dia menulis kan udah riset ya, setidaknya udah baca ini baca itu, terus yang kritik mahasiswa. Aduh, kayak Iya. gimana gitu. Iya, tapi kalaupun yang kritik mahasiswa ya, itu juga merefleksikan sebenarnya secara tradisional mungkin kelompok yang ya bisa dibilang semi awam gitu ya, itu menyetujui ya kritik-kritik itu yang dilakukan ya, karena kan dari kelompok itu. Tentu Munim Siri itu scholars yang sangat tinggi ya kredensialnya ya. Dia berpikirnya kompleks, even dia membaca Al-Kafirun itu kan juga dengan teknik bahasa yang khusus begitu ya. Jadi, mungkin memang selevel Munim Siri sangat sedikit ya. Nah, tapi bahwa di kalangan yang awam dan kebanyakan dan mayoritas kalau mau pakai istilahnya Pak Michael begitu ya, ya pemahamannya seperti artikel yang mengkritik Munim Siri itu ya. Sehingga ya sama juga sih di kekristenan ya, kan kita bisa punya banyak pendapat, punya banyak denominasi ya, dan, even yang mengartikulasikan doktrin-doktrin reform juga bisa punya nuansa perbedaan kompleksitas begitu ya. Ada yang cenderung, ya pokoknya gini gitu, ada yang cenderung bisa, banyak, nuansa begitu ya. Ya di setiap komunitas akan seperti itu sih, Pak. Ya. Cuma bahwa ada yang mainstream, ada yang tradisional, ada yang lebih sempalan, itu juga bisa kita sebut ya dengan cukup mudah sih, ya, hal-hal seperti itu. Ya, oke. Jadi memang salah satu kebiasaan yang kita harus mulai, adopt ya, misalnya adalah nggak pukul rata, ya. Sehingga kalaupun kita menghadapi suatu komunitas agama ya, kita tuh nggak bisa lagi ya dengan sangat enteng bilang, "Oh pasti orang Kristen begitu semua." Ya nggak bisa dong ya, orang Kristen mana yang dibicarakan gitu ya. Sama juga ya, "Oh orang Islam begitu semua," gitu, nggak bisa gitu ya, kita lihat dulu siapa yang lagi dibicarakan gitu ya. Sehingga dengan kita tuh lebih hati-hati ya melakukan klaim-klaim semacam itu, ya kita merefleksikan ini ya, penghargaan dan cinta kasih itu juga ya yang kita yakini, diajarkan oleh, Tuhan kita gitu, ya kan. Oke, kita coba lanjut sedikit ya. Nah ini, beberapa komentarnya Pak Bambang Rusena juga cukup interesting ya, karena misalnya di sini ada penegasan ya, oleh karena itu jelas pada zaman Khalifah Abu Bakar belum ada koleksi kumpulan Al-Quran secara lengkap yang dibuat secara resmi. Ya jadi, memang yang kita tahu dengan jelas adalah kapan itu resmi di kanon ya dan, varian yang lain itu dimusnahkan itu zaman Utsman. Ya tapi memang tradisi Islam secara sejarah ya, memang juga mencatat udah mulai ada pencatatan nih di Abu Bakar, begitu ya. Tapi kita mau bilang seberapa keras ya di dalam Khalifah Abu Bakar itu sebenarnya sudah ada pengumpulan atau enggak. Nah dalam bagian ini saya melihat Pak Bambang Ruseno itu klaimnya cukup unik ya, bilang bahwa jelas pada Khalifah Abu Bakar belum ada yang definitif gitu ya, karena ini klaim yang lebih keras ya, jelas gitu ya. Nah, terbukti di sana masih ada perbedaan varian, versi teks Al-Quran di berbagai provinsi. Ya, jadi memang ini juga diakui ya, makanya kan perlu diseragamkan di zaman Utsman ya, dimusnahkan ya. Dan apa, kriterianya ya memusnahkan varian yang lain, ini ya dicatat juga oleh Pak Bambang Ruseno ya. Salah satu prinsip mereka adalah mengikuti dialek Quraisy, suku asal Muhammad. Ya, ini juga cukup logis ya karena kalau, Muhammad sendiri melafalkan itu di dalam dialek, sukunya yaitu Quraisy ya, maka mungkin dialek-dialek yang lain itu bisa dianggap kurang asli ya, karena pasti kalau Muhammad yang melafalkan di awal ngomongnya pakai dialek Quraisy begitu ya. Maka keseluruhan Quran yang terkumpul itu diperbandingkan dengan suhuf yang ada dalam perawatan Hafsah. Nah ini yang dari, zamannya Abu Bakar ya. Dengan demikian ditetapkanlah teks Al-Quran dan teks ini dijadikan standar kodifikasi yang resmi.
Dari teks tersebut kemudian dikirim ke ibu kota provinsi negara Islam pada waktu itu seperti Madinah, Damsyik, Kufa, dan Basra. Sedangkan versi-versi kopi-kopi atau teks yang lain dibakar. Ya, bagian-bagian kecil ayat Al-Quran yang muncul setelah pengumpulan eh, tersebut dilupakan atau dimasukkan ke dalam hadits. Ya, jadi ada komentar menarik ini juga ya. Karena hadits juga selalu mengacu kepada ini nanti ujungnya berkaitan dengan kehidupan Muhammad, begitu ya. Jadi ada yang masuk ke hadits, ada yang dilupakan. Nah, tapi kalau dilupakan kan nggak ada masalah karena ada prinsip abrogasi itu ya, yang dilupakan atau dihilangkan itu sudah digantikan dengan yang lebih baik, begitu ya. Nah, lalu tapi di belakangan masih ada perkembangan, ada tanda baca dan lain sebagainya ya, penambahan. Nah, hal-hal semacam itu juga normal ya di dalam perkembangan tekstual ya, di dalam kodeks-kodeks, kitab perjanjian baru juga ya, berkembang seperti itu. Di awal hanya huruf hidup saja, nggak ada tanda baca, lama-lama ada huruf kecil, lama-lama ada tanda bacanya, ada tanda hembus begitu ya. Jadi ini juga perkembangan yang wajar sih dari manuskrip-manuskrip kuno begitu ya. Nah, ada satu buku dari profesor di Chicago juga ya. Ini saya tunjukin ya. Bukunya di luar skop kuliah kita juga, tapi eh, Fred Donner ini sangat terkenal. Sebentar saya cari dulu. Oh, Bu Fani ganti device katanya. Iya. Iya, Bu, silakan, Bu. Nah, ini ya, bukunya Fred Donner kalau mau cari covernya. Saya rasa di perpustakaan ada ya. Ini Muhammad and the Believers at the Origins of Islam. Jadi ini tentang sejarah Islam ya. Dan ada bagian chapter juga tentang zaman khalifah-khalifah ya. Itu cukup detail ya. Sehingga kan Khalifah Abu Bakar sampai Utsman itu terbunuh ya. Dan ada kisahnya ya kenapa historically sampai terjadi insiden-insiden itu. Dan di dalam buku ini juga dikisahkan salah satu sebab kenapa kelompok itu ada yang melawan khalifah-khalifah itu ya, terutama Utsman ya. Utsman itu terbunuh di rumahnya. Kalau saya nggak salah ya di dalam sejarahnya kan itu berarti sangat ini ya, sangat turbulen sekali ya bisa dibunuh di rumahnya. Eh, itu salah satunya adalah penyebabnya yang dicatat oleh Fred Donner peristiwa pembakaran teks-teks itu. Jadi harus dibayangkan di setiap provinsi dan sebagainya tadinya ada varian teks yang menurut dialek lokal begitu ya, terus dimusnahkan dan dikirim yang resmi begitu ya. Sehingga ini menghasilkan gesekan tersendiri ya di antara kelompok begitu ya. Sehingga memukul balik ya dan ditambah dengan berbagai kerumitan sentimen antar suku begitu ya. Akhirnya Utsman tuh terbunuh di rumahnya begitu. Ya di dalam kompleksitas sejarahnya. Ya, jadi kalau tertarik bisa cari bukunya Fred Donner dan baca ya bagian historical itu. Dan Fred Donner juga membuat satu klaim yang cukup interesting ya. Dia bilang sebenarnya ada waktu di dalam sejarah Islam itu di mana kelompok orang percaya di Jazirah Arab ini tidak mengidentifikasi dengan nama Islam sebagai semacam agama yang sudah terbentuk dan solid ya, melainkan lebih sebagai orang yang kelompok orang percaya yang secara umum mewarisi tradisi Abraham dan menyebut dirinya orang mukmin. Ya jadi mukmin ini orang percaya ya, istilah mukmin ini juga muncul di Quran begitu ya, dan Fred Donner itu membuat klaim bahwa itulah sebenarnya yang lebih lebih awal begitu ya. Yang juga makanya kita melihat ada ayat-ayat Quran yang mengkonfirmasi juga kitab-kitab sebelumnya begitu ya, agama Nasrani, Yahudi begitu ya. Karena ini kepercayaan yang umum yang diwarisi oleh Abraham gitu ya, yaitu orang percaya. Baru lama-lama muncul semacam identitas kelompok yang lebih solid dan disebut dengan Islam gitu ya. Itu klaimnya Fred Donner ya. Tentu di antara scholars bisa ada perdebatan ya. Fred Donner ini berlebihan begitu ya, baca sejarahnya ya, melakukan rekonstruksinya gitu ya. Ada yang juga suka ya karena membuka peluang-peluang untuk pemahaman Islam yang dianggap baru begitu ya. Jadi cita rasanya berbeda tergantung siapa yang baca begitu ya. Tapi itu termasuk
buku yang influential banyak dibaca orang ya, juga profesor di Chicago University ya. Cuman memang terlalu banyak ya yang kita bisa baca untuk kuliah kita. Itu saya bolak-balik pikir mau nggak ya saya pilihin chapternya untuk dibaca gitu ya. Dan masih banyak buku lain lagi juga ya yang bisa saya pilihin. Tapi ya kita coba dulu lah untuk program kita. Karena target kita sebenarnya kalau kita bisa memahami ya yang basic dan tradisional dari teman-teman kita yang Muslim ya, kita tuh udah agak berhasil lah. Supaya kalau kita berdialog ya atau berdiskusi, kita tuh punya pemahaman yang lebih baik ya daripada hanya terjun ke dalam debat kusir ya. Kita punya alternatif relasi yang lebih baik gitu. Itu targetnya sih. Ya. Oke, ada pertanyaan, komentar sebelum kita lanjut ke tahrif ini yang lebih kontroversi. Masih oke ya? Berarti kita coba lihat bagian tahrifnya ya dari penjelasannya Pak Bambang ya. Itu kita lihat bagian kesimpulannya ya, itu ada di halaman 77 sampai 81. Ya dan Pak Bambang itu scholars yang ini ya, yang menurut saya tajam ya. Sehingga kalau baca ini sebenarnya dia juga membuat klaim-klaimnya sendiri ya. Kalau Bapak Ibu bandingin dengan buku Abdullah Said dan lain sebagainya, terus merasakan nuansa pemahaman itu ya. Nah ini bisa kelihatan ya bahwa juga bisa ada perbedaan ya antara Bambang Ruseno dan Abdullah Said gitu misalnya ya. Dan tentu dengan scholars yang lain juga ya, tapi memang bacaannya terbatas ya yang bisa saya sajikan juga di kuliah kita ini ya. Halaman 77 ya, di sini ada catatan kesimpulan ya. Ini cukup menarik ya beberapa hal. Coba kita lihat lagi ya. Sini nomor 1 ya. Maka menurut Al-Quran, kitab yang diturunkan dari Allah juga merupakan satu kesatuan. Ya maksudnya kitab yang sebelumnya juga ya. Taurat, Injil, Zabur, dan akhirnya Quran gitu ya. Demikian juga tentang kenabian dan kerasulan, tidak ada perbedaan di antara nabi yang satu dengan yang lain. Al-Taurat dan Al-Injil atau Alkitab di tangan orang-orang Yahudi dan orang Kristen yang diturunkan sebelum Al-Quran adalah asli dan otentik dari Allah serta berwibawa atas umatnya. Itu jadi ada ayat-ayat semacam itu yang Bapak Ibu udah baca juga di Quran ya, yang memang mengindikasikan hal itu ya. Bu Fani langsung bilang, wah kalau pemahamannya seperti ini adem ini ya dan uh, memberikan relasi yang bisa baik ya antar agama begitu ya. Nah, tapi ada poin keduanya ya. Jadi Al-Quran juga mempunyai penilaian dan sikap yang dialektikal ya. Artinya di satu sisi ada penilaian dan peneguhan ya, tapi di pihak yang lain kritik. Ya. Nah ini sebenarnya mirip juga dengan relasi antara perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Di satu sisi ada kontinuitas, karena penulis-penulis perjanjian baru itu memang menggambarkan bahwa Yesus adalah pemenuhan ya dari nubuat-nubuat yang ada di perjanjian lama, tapi juga ada diskontinuitas ya, ada hal-hal yang muncul ketegangannya misalnya sikap terhadap Taurat ya dan terhadap tradisi Yudaisme begitu ya. Itu muncul juga kritik-kritik begitu ya. Jadi mirip. Yang membedakan mungkin dialektikalnya antara Quran dan Alkitab itu lebih tajam, terutama karena memang komunitas Islam awal itu tidak membaca langsung dan tidak mewarisi teks yang sebelumnya itu sebagai bagian dari teks yang dianggap diwahyukan juga. Ya kalau perjanjian baru kan langsung ada perjanjian lamanya juga ya yang dibaca sebagai satu kesatuan begitu ya. Ya ada perdebatan soal Deuterokanonika dan lain sebagainya. Tapi secara umum perjanjian lama itu yang Tanak ya, Taurat, Navim dan Ketubim itu diterima ya, kitab nabi-nabi dan kitab sejarah diterima. Lalu itu teksnya diwarisi sama-sama sebagai kitab suci. Ya sehingga begitu katakanlah ada perdebatan ya, maka perdebatan itu sifatnya bisa tekstual ya. Mari coba kita lihat ayatnya apa yang ditafsirkan. Kan Paulus gitu ya kalau nulis di surat Galatia dia merefer ke cerita Abraham terus dengan sangat spesifik bilang misalnya ya, karena keturunan itu tunggal
ya, singular bukan plural, dan keturunan itu yang dimaksud Yesus begitu ya. Itu diskusi tekstual langsung begitu ya, terjadi di situ ya. Dan banyak juga penulis Perjanjian Baru itu mengutipnya verbatim ya dari versi Septuaginta, Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani begitu ya sebagai landasan tekstualnya begitu ya. Nah, bedanya adalah yang komunitas yang berdasarkan Quran tidak melakukan itu terhadap kitab-kitab yang sebelumnya ya. Namun ada ayat-ayat yang memang mengkonfirmasi, dan perbedaan-perbedaan yang dirasakan muncul dalam ayat-ayat kritiknya ya. Jadi ini komentarnya Pak Bambang Ruseno ya. Secara teori seharusnya Alkitab telah mengakui Muhammad sebagai nabi Allah sebab mereka mendapatkan wahyu dari Allah yang sama. Ya, jadi secara teori ada kesinambungan itu ya, ada kontinuitas itu. Tapi kalau kontinuitas itu dipahami ya di dalam komunitas Islam, maka harusnya memang Muhammad itu menjadi bagian di dalam kontinuitas itu karena kitab-kitab yang sebelumnya menunjuk kepada Muhammad, dan itu juga yang diyakini di dalam ayat-ayat Quran begitu ya. Namun kenyataannya mereka tidak mengakui ya, malah hubungan mereka menjadi penuh dengan ketegangan. Ya, jadi komunitas Yahudi dan Nasrani di awal itu banyak yang tidak setuju dengan Muhammad ya, sehingga muncul ketegangan itu ya. Sehingga muncul aspek kritik juga dari Quran terhadap kitab yang sebelumnya ya. Nah, nah ini yang Bapak Ibu ini ya, tangkap juga di dalam texting Bapak Ibu ya, dan yang ini nih agak unik nih punyanya Pak Bambang Ruseno nih ya. Jadi tahrif itu bisa ada dua ya, bisa tahrif lafzi itu ya, yang harafiah, teksnya yang berubah, atau pemaknaannya yang berubah begitu ya. Nah, lalu klaimnya adalah sebenarnya Quran itu lebih dekat kepada yang perubahan pemaknaan, namun kebanyakan komunitas muslim tradisional di Indonesia itu lebih menganggap teksnya yang ada perubahan begitu ya. Saya baca di texting Bapak Ibu itu tulisannya seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, sebentar ya. Jadi yang dilakukan Pak Bambang Ruseno ya, dia mengutip beberapa scholars ya, untuk menunjukkan ada perbedaan. Jadi memang diwarisinya berbeda ya. Ada kelompok Islam yang lebih menganggap bahwa tahrif itu perubahan tekstual, ada kelompok Islam yang menganggap tahrif itu adalah perbedaan tafsir ya, pemaknaan ya. Nah, yang disebut dengan mewarisi perbedaan tekstual itu Al-Tabari ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca bukunya Abdullah Said ya, bahkan Tabari saja menurut Abdullah Said itu adalah perbedaan pemaknaan tuh, tahrifnya gitu ya. Jadi di sini begitu mengutip beberapa ini ya, scholars ya, di situ bisa ada perbedaan-perbedaan sih ya. Tapi bahwa tahrif itu ada dua nuansa yang di situ dimengerti, dan ada dua kelompok yang memahaminya berbeda. Nah, itu memang benar ya. Cuma yang mana yang lebih dekat kepada yang dikatakan Quran itu perdebatan ya, karena tetap ada yang kelompok yang satu merasa itu perbedaan teks ya. Kelompok yang lain merasa itu perbedaan tafsir gitu ya. Coba ya saya tunjukin ayatnya ya. Kalau kita lihat ya. Yang sulit adalah sebentar. Ini ada website Quran yang juga ada tafsirnya ya. Jadi kita bisa lihat juga tafsirnya bahkan. Variannya seperti apa ya di dalam ayat-ayat tahrif itu ya misalnya ya. Ini saya ambil dari indoquranweb.id ya. Misalnya Al-Maidah ayat 41 ini ya. Kalau kita buka ayatnya, Al-Maidah 41. Nah ini ya, sebenarnya masalahnya di teks aslinya ya, itu yang dituliskan tuh adalah merubah perkataan-perkataan ya, misalnya ini ya. Mereka merubah perkataan-perkataan terus dalam kurung Taurat. Kalau Taurat ini sih penjelasan ya, karena ditaruhnya di dalam kurung ya. Tapi di dalam bahasa Arabnya,
misalnya ya, yang dirubah tuh apa? Kalimatnya. Ya, kalimat itu ya firman ya. Kalimatullah ya, firman Allah gitu yang dirubah. Nah, kalimat itu jadi kita mau pahami itu tekstual ya atau verbal itu pemaknaan begitu ya. Nah, itu tentu kalau ayatnya seperti ini ya bisa dua-duanya. Ya, jadi Bapak Ibu dalam texting itu mungkin mengikuti Pak Bambang Ruseno juga mengklaim bahwa yang perbedaan tafsir itu lebih dekat kepada tahrif yang ditulis di Quran ya, itu bisa diperdebatkan ya karena ada kelompok-kelompok yang merasa bahwa itu perubahan tekstual gitu ya karena ayat aslinya ngomongnya adalah kalimat itu dirubah gitu ya. Nah, di bawah sini misalnya ada penjelasannya nih, misalnya bagian 416 ini ya, mereka merubah perkataan-perkataan Taurat ya. Oh ini 417 ya. Nih, maksudnya merubah arti kata-kata, tempat atau menambah dan mengurangi ya. Di sini masih lebih ke arah pemaknaan ya, merubah arti kata-kata gitu ya. Ini penjelasan yang disajikan di Indo Quran Web ID ini terhadap ayat tahrif ini gitu ya. Jadi kalau kita mau bilang bahwa oh lebih dekat kepada ini ya, bahwa kebanyakan orang muslim memahami tahrif itu perubahan tekstual. Tapi buktinya yang di indoquran.web.id paling tidak di bagiannya itu bilangnya perubahan arti kata-kata gitu ya. Jadi memang pertanyaan Pak Michael itu yang paling suka tanya gitu ya. Ini seberapa luas sih dipegang ya pemahaman ini begitu ya oleh kaum muslim? Itu pertanyaannya jawabannya selalu adalah tergantung ya di kelompok mana kita bicara dan berdialog begitu ya. Mungkin kelompok Indo Quran itu mewakili pemahaman satu kelompok gitu ya. Kalau mau lihat yang dianggap mewakili umum mungkin harus lihat terjemahan atau pemaknaan dari Kementerian Agama ya. Biasanya kalau beli Quran yang resmi, yang cetak gitu di toko buku, nah itu yang resmi dari Kementerian Agama gitu. Itu biasanya sih dipegang secara luas ya kalau lihat di situ. Kalau yang di website masih belum tentu ya. Tapi paling tidak yang kita dapatkan misalnya menunjukkan pemahaman seperti itu. Nah, saya ingin kasih lihat sedikit dari Abdullah Said ya, chapternya dia ya. Sorry Pak, Iya, silakan Pak kalau ada pertanyaan. yang tadi Bapak tunjukin ayatnya itu Surah 5 ayat 41. disinggung sama Pak Bambang Ruseno nggak? Soalnya seingat saya Pak Bambang juga singgung beberapa ayat dan argue kalau ini lebih dekat ke Al-Quran kan ya. Nah dia ada sebut beberapa kalau nggak salah ya seingat saya. Ada iya, karena kan memang tahrif itu beberapa ayat ya. Termasuk yang tadi Bapak sebut nggak? Al-Maidah 41 itu ya, sebentar. Coba saya cari. Ini Al-Maidah adanya 44, 46, bukan 41. Ya karena ada ayat-ayat tahrif yang lebih bunyinya memang mereka menyembunyikan atau apa ya. Itu kan, oh ada sih Pak di halaman Berapa ya? halaman 72 Pak. Al-Maidah 5 ayat 41 ya. Coba kita lihat. Dia di dalam satu bracket yang sama kumpulan ayat-ayat itu Pak. Halaman 72 iya ini ya. Tapi ini masuknya adalah yuharifuna ya, kata kuncinya yang dipakai ya. Dipakai di dalam Al-Quran dengan subjek orang Yahudi atau Bani Israel. Termasuk surah Al-Maidah 41 ini ya. Semuanya dari surah-surah yang diturunkan di Madinah setelah hubungan antara Nabi Muhammad dengan Alkitab, khususnya orang Yahudi makin penuh dengan ketegangan dan akhirnya putus. Nah, tapi itu dimaknainya sebagai tekstual atau ini nggak disebut ya di sini ya, tapi ada dikutip sih. Nah, cuman kita lihat sendiri tadi di ayatnya secara harafiah gitu ya bilangnya. Mereka merubah kalimat-kalimatnya gitu ya. Terus
kita mau bilang itu tekstual atau verbal, memang jadi cenderung tafsir ya. Iya, oke, bisa paham. Iya. Nah, jadi juga yang ingin saya katakan ya adalah tidak bisa juga dengan secara cepat atau mudah pakai proof text dari Quran ya untuk bilang bahwa misalnya kelompok yang mengklaim perubahan tekstual sebagai tahrif itu salah gitu mau pakai Quran ya karena kita lihat ayatnya semacam itu ya merubah kalimat-kalimatnya terus juga ayatnya banyak ya mungkin ada yang nuansanya lebih kepada pemaknaan ada yang menyembunyikan begitu ya ada yang melupakan begitu ya. Jadi nuansanya sendiri di Quran memang banyak, tinggal kita mau sentral kemana nih? Kita mau tekankan ini pasti ada perubahan tekstual ya, atau kita mau tekankan ini cenderung perubahan tafsir saja, teks itu nggak berubah gitu ya. Itu ada kebebasan ruang tafsir di situ, tinggal tergantung kelompoknya ya. Mau hostile eksklusif atau mau lebih inklusif, pluralis gitu misalnya. Ya itu yang akan mendorong tafsirnya ke satu arah tertentu gitu. Ya. Pak Cinyo ada komentar Pak? Kalau dari hadits sendiri ada dijelasin nggak tuh? Siapa tahu ada clue dari hadits. Iya, saya tuh saya nggak tahu ya apakah ada ya, terutama karena saya nggak mendalami hadits ya saking ruwetnya. Tapi Pak Bambang Ruseno juga nggak menyebut hadits ya. Dan biasanya untuk sesuatu yang sangat kontroversi gitu, jadi mungkin yang bukti yang lebih kuat ya dari Quran ya, karena itu kan yang lebih tekstual dan bisa diperdebatkan ya. Kalau bukti-buktinya dari Quran aja masih nuansa tafsirnya masih sulit gitu ya, apalagi kalau mau ajak dari hadits gitu ya, nanti lebih sulit lagi gitu. Nah, justru saya pikir karena kan dari Qurannya sendiri kan agak ada nuans-nuans gitu. Nah, mungkin ada hadis-hadis, ada kumpulan hadis-hadis yang lebih mendukung posisi tertentu gitu. Jadi jadi kalau ada komunitas yang lebih mengutamakan hadis-hadis ini, dia akan mengadopsi alur penafsiran yang ini gitu. Ini ya, saya tunjukin ini aja deh, punyanya Abdullah Said ya. Di bagian belakang ya dari chapter 8 ini, even dia juga mengutip scholars Indonesia ya. Ini ya, a view from the modern period ya. Jadi kalau menurut Abdullah Said ya, even At-Tabari itu masih bukan perubahan tekstual ya, melainkan perubahan pemaknaan tahrifnya ya. Kalau menurut Pak Bambang Ruseno, At-Tabari itu sudah perubahan tekstual ya. Tapi yang scholars yang lebih perubahan pemaknaan itu Al-Ghazali. Al-Ghazali juga scholars yang sangat berpengaruh ya, diterima juga banyak kalangan ya. Jadi kelompok yang menganut pandangan itu juga cukup besar ya. Nah, tunggu, mungkin sebelumnya ya. Ini bagian di sini ada subchapter soal distortion in meaning or wording ya. Misalnya yang dikutip oleh Abdullah Said ini di halaman 148 ya. Dia mengutip misalnya scholars yang bernama Razi ya. Sebentar. Nah, di sini dibilang ya, while some scholars argued that distortion had taken place in the meaning or interpretation of a text, others suggested that the actual words of the text had been changed. Ya, jadi memang ada kontroversi itu ya, yang dirubah sebenarnya teksnya atau tafsirnya ya. Nah, for example, Razi argued that the meanings of the text were distorted. Ya, jadi Razi ini termasuk yang berpendapat yang berubah itu tafsirnya ya. In his interpretation of two verses that refer to tahrif, namely Al-Maidah 13 and Al-Maidah 41, which includes the phrase the Jews who distort the meanings of words, ya, ini merubah kalimat-kalimatnya. Razi thought that this text refer to misleading interpretation of instructions from God. Ya, jadi menurut Razi pasti itu maknanya yang berubah ya. He believed that changes to the words of a scripture which had already been transmitted by a large number of people were not likely to have occurred. Ya, jadi menurut Razi, kalau satu teks itu udah menyebar
dan udah diwarisi ya oleh banyak orang ya, maka perubahan tekstual itu mostly unlikely ya. Karena nanti orang bisa ngecek ya, "Oh saya rubah ah," gitu ya. Ya gimana nanti dia dia punya salinannya juga ya dan masyarakat luas punya salinannya kalau dirubah dengan cepat ketahuan gitu ya, "Oh kamu merubah perkataan, gila. Ini wahyu Tuhan kamu rubah sembarangan," begitu ya. "Sesat kamu," gitu ya. Jadi, dengan pandangan yang semacam itu, Razi beranggapan nggak mungkin ya, perubahan tekstual tapi, perubahan tafsir ya. Dan bahkan di bagiannya ini Tabari juga disebut ya di sini ya oleh Abdullah Said ya, bahwa, sebenarnya yang diyakini dan ini yang dikutip adalah Quran 5 ayat 13 ya, eee, tahrif itu dimaknai sebagai false interpretations ya, bukan perubahan tekstual, even untuk Tabari ya. Tapi, Pak Bambang Ruseno bilang Tabari itu lebih ke arah perubahan tekstual ya, jadi di sini ada perbedaan penilaian. Tapi, Abdullah Said kasih bukti ya, ada teksnya, ada quote-nya ya, jadi bisa bisa dicek ya, Pak Bambang Ruseno mungkin juga ya. Pak, Iya. tapi di sini sorry Oh, tadi sorry yang sorry, tadi perlu ya? Iya bentar. Iya Pak. lagi loading. Ini dibilang yang ini kan in commenting on Quran 5:13, Tabari said that the text had been changed. Nah, tapi perubahan tekstual itu terjadi melalui Iya iya, melalui penafsiran yang betul betul. keliru. Iya iya, jadi even di dalam kalimatnya aja Abdullah Said membuat nuansa ya. Iya, jadi kayak ada dua lapis tuh. Jadi dua-duanya dirubah. Jadi karena penafsirannya dirubah, maka mungkin setelah pas mau transmisi, Iya. tulisannya jadi diubah gitu. Iya, cuman di bawahnya ada lagi nih. In interpreting the following verse, Tabari understood yuharifuna to mean they alter its meaning, begitu ya. Terus ada nih referensinya lagi ya. Jadi Abdullah Said itu juga membuat klaim-klaim dengan quote-quote tertentu ya, membaca langsung dari Tabari begitu ya. Jadi bagaimana menyikapi Tabari itu juga bisa ada perdebatan ya di kalangan Muslim scholar sendiri ya. Bisa jadi Pak Bambang Ruseno juga tidak sangat meleset, ada juga kelompok yang memaknai Tabari seperti itu. Dan tampaknya Abdullah Said mau mendorong penafsiran ya, ke arah bahwa sebenarnya kebanyakan scholars itu, even including Tabari ya, itu memaknai tahrif itu sebagai perubahan, tafsir gitu ya. Teks itu nggak berubah gitu ya. Jadi siapa yang melakukan pembacaan rekonstruksi baru ya, apakah Abdullah Said atau Bambang Ruseno gitu ya. Nah itu perlu studi itu ya. Tapi itu di luar skop kuliah kita ya, bisa ditelusuri ini quote-quote-nya ya, kalau mau baca Tabari langsung dan seterusnya, silakan. Nah yang interesting-nya adalah ini ya, bagian terakhirnya itu karena meng-quote, Abdullah Said termasuk scholars dari Indonesia ya. Nah ini, sebentar ini masih pre-modern period ya, ada yang ini modern period ya. Nah di sini, ditulis misalnya ya, eee, sebentar saya cek dulu. Halaman 153 harusnya. Ups. Ya ya ini di bagian sini memang. Ya ini nih ya. Jadi, the following two modern opinions on distortion illustrate two very different approaches to the issue ya. Ini zaman modern ya, yang dikutip karena salah satu scholar-nya dari Indonesia ya. The first is that of Muhammad Salih Al-Munajid, a Salafi scholar in Saudi Arabia. Ya jadi, Muhammad Salih Al-Munajid ini disebut juga oleh Abdullah Said kelompoknya Salafi. Ya biasanya kelompok Salafi dan Wahabi itu lebih ke arah yang lebih garis keras ya, dianggapnya ya di komunitas Islam ya, dari Saudi Arabia ya. Nah, the second example shows the opinions of Ulil Absar Abdallah. Nah ini, dari JIL nih, dari Jaringan Islam Liberal Indonesia nih, ya.
Dan dikasih komentar sama Abdullah Said ya, which has attracted much criticism from conservative Muslim circles. Ya, jadi Ulil Abdallah ini sering menerima kritik sebagai terlalu liberal. Lalu di kutub yang lawannya ya ada scholar Salafi ya, Muhammad Salih Al-Munajid. Nah, menurut Muhammad Salih Al-Munajid, perubahan yang terjadi di tahrif itu tekstual. Nah, menurut Ulil Abdallah berbeda. Ya, tapi Ulil Abdallah itu sangat kompleks ya pemahamannya ya. Coba kita lihat ya. Ini kita lihat dulu ya, misalnya tulisan Abdullah Said terhadap pahamnya Al-Munajid ya. Al-Munajid's views regarding distortion maksudnya tahrif ya, seem to be underpinned by his strict and exclusivist notions regarding interreligious relations more generally. Ya, jadi menurut Abdullah Said tampaknya karena pingin sangat eksklusif ya, terutama di dalam hubungan antar agama begitu ya, maka mendorong Al-Munajid itu untuk memahami tahrif itu sebagai perubahan tekstual. Ya, karena ini ada kutipannya ya. One of the basic principles of belief in Islam is that we must believe that every Jew, Christian, or other person who does not enter Islam is a kafir, unbeliever, ya, against whom proof is established, and or who must be named as unbelievers and regarded as enemies of Allah, His messenger, and the believers, and that they are the people of hell. Ya, jadi posisinya Al-Munajid ya terhadap kelompok yang lain. Pokoknya kalau Yahudi atau Kristen itu tidak convert jadi Islam, maka mereka itu people of hell, kafir atau unbelievers, begitu ya. Nah, ini kan padahal di Quran ada ya ayat-ayat yang mengkonfirmasi Alkitab ya, the people of the book, dan juga kitab-kitab sebelumnya. Tapi posisinya Al-Munajid itu keras ya, dan ini merefleksikan pandangan dari kelompok Salafi ya, itu Abdullah Said bilangnya gitu. Nah, sehingga distorsi itu memang lebih jelas diarahkan kepada ya teksnya udah berubah ya. Jadi memang udah susah ya ngomong dengan orang-orang yang merubah teks begitu ya. Nah, tapi coba kita lihat yang Ulil Abdallah ya. Ini ya, ini komentarnya Abdullah Said. In stark contrast, the Indonesian thinker Uli Absar Abdallah states that Muslims need to re-evaluate their understanding of the authenticity of scripture. Ya, jadi Ulil Abdallah itu malah bilang teman-teman Muslim itu yang perlu merevaluasi ya bagaimana pandangannya terhadap scripture. Nah, ini komentar-komentarnya ini sangat kontroversial ya. Coba kita baca pelan-pelan ya. Ini dikutip oleh Abdullah Said dari Ulil ya. To me all scriptures are authentic and genuine. Ya, wah ini aja udah kalimat pertamanya aja udah bikin susah semua orang kali ya. Termasuk kali orang Kristen bisa nggak menerima, yang teman-teman Muslim juga enggak gitu ya. But we have to remember that scripture grows like plants. Ya. Oh ini juga ya sulit diterima banyak orang kali ya. It means that there is no scripture born in the world and fully grown. Yeah, scripture is like a human. It experiences an infant, teenage, adult, and elder phase. I don't find a ready-made human history. When we see Al-Quran, Torah, Vedas, Bible, and Upanishad, all are growing scriptures. All are genuine and authentic scriptures according to their religious teaching. But they change or grow according to the phases they pass through. Begitu ya. Nah masalahnya adalah Ulil tuh nggak bilang bahwa tafsirnya yang berubah. Dia bilang scripture-nya berubah dan bertumbuh lewat waktu, begitu ya. Wah itu kontroversial ya. Nah terus ini juga ya komentarnya di paragraf yang kedua ya. There was a view within the Muslim community that scriptures outside of Islam are distorted ya. Ini konsep distortion tahrif itu ya. But we have to revisit what is meant. Is it a distortion of content or substance? Or of its implementation? Even Quranic implementation itself is distorted. Gitu ya. Jadi Ulil itu bahkan bilang bahwa kalau kita bilang tahrif itu persoalan
aplikasi ya, bahkan aplikasi Quran juga distorted kata Ulil gitu ya. Nah, lalu di sini ada komentarnya Abdullah Said nih ya. Ulil Abdallah believes that many Muslim have misunderstood the concept of distortion due to an erroneous belief that the Torah and Gospel were revealed in a manner similar to Quran. He argues that Jesus, for instance, did not receive revelation in the same manner as Muhammad, and hence the notion of revelation for the Bible is different to that of the Quran. Jadi Ulil itu mendorong ya bahwa kalau teman-teman Muslim mau memahami Alkitab ya, jangan pakai konsep Islam ya dan menganggap bahwa Yesus menerima pewahyuan itu sama seperti Muhammad gitu ya. Ini nih ada kutipan langsungnya ya, dikutip oleh Abdullah Said ya. I want to emphasize that Muslims should understand the revelation concept in a different context. Revelation in Islam, in Christianity, in Judaism, etc. all are revelations with different contexts and should be appraised in those contexts. So one should not appraise other revelation based on Islamic criterion. It is unfair. Ya, bayangin ya komentar-komentar semacam ini ya di komunitas Islam ya tentu akan menghadapi banyak kontroversi dan kritik ya. Tapi Abdullah Said menyajikan dua pandangan tahrif itu ya. Dan ini dalam era modern dua-duanya Al-Munajjid lalu Ulil Abdallah begitu ya. Abdullah Said menggambarkan dua kutub yang mungkin ya dan komunitas Islam itu mungkin tersebar di tengah itu ya. Ulil Abdallah dianggap mungkin ekstrim liberal ya, ada di kanan sekali gitu ya, atau di kiri jauh ya. Lalu Al-Munajjid itu yang paling kanan ya dari kelompok Salafi di Saudi Arabia gitu. Dan itu ada pilihan-pilihan di antaranya itu ya, posisinya mau seperti apa. Ya, demikian ya soal tahrif. Ada komentar, pertanyaan? Silakan. Pak, itu berarti tahrif itu kali ya menyebabkan pada akhirnya orang Muslim juga udah males lah tahu tentang Alkitab gitu, misalnya Taurat dan Injil ya, karena ya udahlah itu udah dipalsukan gitu. Iya. Saya rasa ada kaitannya ya dengan semacam mood yang semacam itu ya. Tapi juga yang lain yang berpengaruh adalah ya Quran diyakini sebagai sudah yang paling mutakhir dan Muhammad juga adalah khatam al-nabiin gitu ya. Ini udah sempurna gitu sehingga nggak perlu lagi baca yang lama itu begitu. Yang diacu yang baru ini aja begitu. Kalau kayak begitu, kenapa mereka harus repot-repot perdebatin lagi, Pak? Perbedaannya, maksudnya teks apa pemahaman? Iya, karena itu tadi ya yang disebut oleh Pak Bambang Ruseno, memang di awal perkembangannya itu pun sudah terasa ada ketegangan. Ya ada penolakan-penolakan ya terhadap Muhammad dari komunitas yang Yahudi dan Nasrani begitu ya. Padahal menurut keyakinan Quran sendiri, ini kan satu kesatuan ya, nabi-nabi dan kitab-kitab ini ya. Kalau ada penolakan, oh berarti mereka udah melupakan ya, atau bahkan mungkin teksnya udah dirubah-rubah begitu ya. Nah jadi itu juga mungkin efek dari sejarah perkembangan sih. Awalnya dari situ berarti ya Pak ya? Betul. Sehingga mereka kayak membela diri juga gitu ya? Iya. Di dalam level yang lebih ringan ya mungkin ya, kita bisa bilang ada orang-orang yang baca perjanjian baru ya, itu seolah-olah mau menganulir perjanjian lama. Ya atau katakanlah baca Paulus gitu misalnya yang mengkritisi keras gitu ya Taurat ya, terus kita langsung punya bayangan, Yudaisme memang sesat ya. Yudaisme itu ini ya, legalisme begitu ya. Padahal kan sebenarnya Yudaisme dibangun di dalam covenant dengan Allah juga ya. Sebenarnya agama perjanjian juga begitu ya, yang tidak mesti legalistis begitu ya, dan sunat itu dimaknai sebagai bagian dari perjanjian dengan Allah ya, lewat Abraham begitu ya. Tapi bisa jadi banyak orang Kristen kalau ditanya akan lebih punya gambaran negatif ya terhadap Taurat, dianggapnya legalistik begitu saja ya, terutama ritual-ritual yang melibatkan gerakan fisik ya. Jadi bahwa ada tendensi itu ya menolak yang dianggap lebih lama ya.
dan mungkin ada distorsi atau apa pemahaman yang salah begitu ya, dan kita sekarang yang benar, itu juga ada di komunitas Kristen sih. Ya, silakan kalau ada komentar yang lain. Pak, Ya. saya ada satu pertanyaan, tapi kalau bisa request di ini, Pak. Mungkin jangan di-record. Oh gitu ya. Oke. Berarti kita sudahi materi untuk hari ini ya. Ini mau ada pertanyaan off the record nih. Ya.